Perhatian soal untuk termokimia 1, nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Nah, jadi kalau sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian ya. Kalau lingkungan itu yang berada di sekitar sistem. Nah, ini udah langsung bisa kita jawab. Jadi sistem pusat perhatian, lingkungan itu segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, ini ya bisa kamu tambahkan sendiri lah ya. Nah, sistem itu terbagi 3. Tuliskan perbedaan masing-masing dan gambarkan katanya. Nah, ini kan sistem yang 3 ini kita udah belajar, yaitu ada yang sistem terbuka, ada yang sistem tertutup, ada yang sistem terisolasi. Nah, kalau terbuka dia bisa terjadi pertukaran ya. Ini bisa terjadi pertukaran antara, ini pertukaran sistem dengan lingkungan ya, teman-teman ya. Ini terjadi pertukaran materi dan kalor. Kalau tertutup hanya terjadi pertukaran kalor. Kalau terisolasi tidak terjadi pertukaran apa-apa. Ini penjelasan dari pembagian 3 sistem ya. Sistem terbuka, tertutup, terisolasi. Ini pertukarannya. Yaitu penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya, koreksilah pernyataan berikut ini apakah benar atau salah. Jika pernyataan tersebut benar, lingkari huruf B. Dan jika pernyataan tersebut salah, lingkari huruf S. Oke. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi kimia yang mana perpindahan kalornya terjadi dari sistem menuju lingkungan. Berarti sistem menuju lingkungan artinya ini melepas kalor ya. Melepas. Karena kalornya itu dari sistem menuju lingkungan, ini melepas kalor. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor, maka ini benar. Ya, kita lingkari B. Yang 3B. Sebuah potongan batu es dimasukkan ke dalam gelas kimia terbuka. Setelah beberapa menit, batu es tersebut menjadi cair seperti reaksi berikut. Berarti H2O es batu menjadi H2O liquid atau cair ya. Peristiwa ini tergolong dalam reaksi endoterm. Nah, kalau es batu supaya dia mencair, maka dia harus menyerap kalor. Jadi ini tergolong endoterm benar. Oke. Jadi supaya menjadi es dia harus menyerap kalor. Maka kalau misalnya es batu kita ambil dari kulkas, kita letakkan di suatu wadah, maka lama-kelamaan nanti kita keluarkan dulu, kita letakkan di suatu wadah, lama-kelamaan akan mencair. Kenapa dia mencair? Karena si es batunya itu menyerap kalor dari lingkungan. Nah, menyerap kalor dari lingkungan itu berarti endoterm. Benar ya? Yang 3C, natrium hidroksida dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Kemudian dasar tabung terasa panas. Peristiwa ini termasuk dalam reaksi endoterm. Salah. Kalau dia terasa panas, maka ini harusnya reaksi eksoterm, teman-teman ya. Jadi eksoterm. Jadi ciri-ciri eksoterm itu nanti terasa panas. Endoterm itu terasa dingin ya. Maka kalau kita misalnya meletakkan es batu di luar kulkas, kan di sekitar es batu itu terasa dingin. Maka itu reaksi endoterm. Maka artinya es batu sedang menyerap kalor dari sekitarnya. Maka dia berubah menjadi air, mencair gitu. Nah, kalau dia eksoterm, nanti kita lihat suatu sistem, maka di sekitarnya itu panas gitu. Nah, kenapa panas? Karena sistem itu lagi melepaskan panas ke lingkungan. Maka itu eksoterm. Jadi ini salah ya, teman-teman. Karena dia katakan ini endoterm, jadi ini salah. Pernyataan yang salah. Oke, selanjutnya yang D. Perhatikan reaksi berikut untuk menjawab soal D sampai E. C tambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya minus 97,8 kilokalori. Delta H0D dari reaksi tersebut melepaskan kalor 97,8 kilokalori. Nah, delta H0D itu apa? Decomposition. Decomposition berarti penguraian. Nah, kalau kita lihat reaksinya ini adalah reaksi pembentukan, teman-teman. Ini adalah reaksi pembentukan. Nah, sedangkan yang ditanya adalah penguraian.
Nah, reaksi pembentukan ini kenapa bisa pembentukan ini? Karena ini unsur-unsur menjadi senyawa. Nah, kalau penguraian, maka senyawa menjadi unsur-unsur. Nah, katanya kalau dia jadi penguraian, maka dia melepas kalor. Nah, ini pembentukan ini dia melepas kalor ya, teman-teman. Ini melepas kalor. Dari mana tahu melepas? Tanda minus artinya melepas kalor, guys ya. Melepas kalor sebesar 97,8. Nah, jadi kalau pembentukan dia sudah melepas kalor, maka penguraian itu harusnya kebalikan dari pembentukan. Jadi ini harusnya menyerap kalor. Jadi ini karena dikatakan penguraiannya melepas, maka ini salah. Oke. Jadi yang pernyataan D ini salah, bukan melepas kalau penguraiannya. Karena pembentukannya udah melepas. Harusnya penguraiannya itu menyerap. Seperti itu. Atau bertanda positif. Ya, itu nomor D. 3D. Selanjutnya 3E. Diagram tingkat energi dari reaksi C tambah O2 menjadi CO2. Adalah seperti gambar berikut. Nah, C tambah O2 ini adalah reaksi pembakaran, teman-teman ya. Ini adalah reaksi pembakaran. Kenapa? Karena ditambahkan dengan O2. Nah, semua reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm. Oke. Tambah oksigen artinya pembakaran suatu zat. Nah, semua reaksi pembakaran itu adalah eksoterm. Eksoterm maka delta H-nya bertanda negatif. Nah, delta H bertanda negatif, berarti delta H itu kan rumusnya delta H produk dikurang delta H reaktan kan? Nah, delta H itu sama dengan delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, kalau kita lihat ini produknya lebih kecil daripada reaktan, ya kan? Ini kan nilai ya. Kan kalau ada diagram kayak gini, maka makin ke atas nilainya makin positif, ke bawah makin kecil kan gitu. Jadi yang ini produknya, ini reaktannya. Nah, delta H kan rumusnya H produk dikurang H reaktan. Berarti produk dikurang reaktan di sini pasti bertanda negatif. Karena produknya lebih kecil dari reaktan. Nah, ini benar. Ini benar. Karena tanda panahnya dibuat ke bawah ya. Itu bertanda negatif. Kalau tanda panah ke atas bertanda positif. Oke, jadi inilah untuk penyelesaian dari soal nomor 3. Oke, nomor 4 kita perhatikan. Diketahui delta H0D CH3COOH minus. Oke. Terus ditanyakan beberapa hal. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah ini kita buat dulu reaksinya ini. Delta H0D dekomposisi atau penguraian. Berarti yang diuraikan ini ya. Jadi yang diuraikan CH3COOH menjadi Jadi menjadi apa? Berarti menjadi 2C solid ya. Ditambah H2 gas. 2H2 gas ditambah O2 gas. Nah, delta H-nya berapa? Minus 478 kilojoule per mol. Nah, inilah jabaran dari reaksi delta H0D CH3COOH. Oke. Nah, pertanyaan A, tuliskan persamaan termokimia penguraian standar. Karena ini delta H0D, maka yang kita tuliskan di atas ini adalah penguraian standar. Maka jawaban A itu yang di atas. Ya, berarti A-nya udah kejawab. Yang B, tuliskan persamaan termokimia pembentukan standar. Pembentukan itu berlawanan dengan penguraian. Berarti reaksinya itu harus kita tulis tapi dibalik. Dibalik, berarti ini 2C dulu kita tulis, solid, tambah 2H2 gas, ya, tambah O2 gas, menjadi CH3COOH. Ya, ini dari penguraian menjadi pembentukan dibalik. Nah, akibat reaksinya dibalik, delta H-nya berubah tanda menjadi positif, 478 kilojoule per mol. Maka inilah jawaban B. Jawaban C. Itulah besarnya perubahan entalpi pada pembentukan 12 molar CH3COOH sebanyak 5 mili. Oke, berarti kita diminta untuk mencari delta H kalau CH3COOH-nya itu diubah molar, diubah molnya. Jadi itu berasal dari
reaksi pembentukan. Maka kita tuliskan, mana tadi reaksi pembentukan adalah yang B. Kita tulis ulang, 2C solid, tambah 2H2 gas, tambah O2 gas, menjadi CH3COOH, maka delta H-nya menjadi ini positif 478 kJ per mol. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini delta H untuk pembentukan CH3COOH 1 mol. N1-nya 1 mol. Dari mana kita tahu 1 mol? Koefisiennya 1 kan di sini kan ya. Nah, jadi ini delta H1-nya gitu loh. Nah, ini. Jadi kita mencari delta H kedua pada kondisi ini. Jadi kita perlu tahu CH3COOH kalau dia 15 molar, sorry bukan 15. Kalau dia 12 molar dan 5 mili berapa mol? Nah, ini kita bisa ubah ke mol dulu. Mol sama dengan molaritas kali volume dalam bentuk liter. Maka molaritasnya 12 molar kali 5 mili itu 5 kali 10 pangkat minus 3 liter gitu ya. Jadi ini menjadi 6 dikali 10 minus 2 mol. Jadi pertanyaannya adalah untuk mol ini, berarti ini mol 2 kan, berapa delta H-nya? Maka kita seperti biasa pakai rumus delta H1 per N1 sama dengan delta H2 per N2. Nah, delta H1-nya kita anggap tadi positif 478, N1 berarti 1 mol sama dengan delta H2 yang ditanya dibagi 6 kali 10 minus 2 mol kedua. Maka dari sini ketemulah delta H-nya menjadi 8,68. 28, ini positif ya, oke. Positif 28,68. Oke, ketemu ya. Oke, jadi harus jeli melihat reaksinya itu berapa mol ya, delta H-nya berapa gitu. Jadi ini jawaban keseluruhan dari nomor 4 ABC. Nomor 5. Pada pembakaran 12 gram karbon menjadi karbon dioksida di dalam sebuah tabung reaksi melepaskan kalor sebesar 54 kJ. Tentukanlah. Oke. Jadi ini reaksi pembakaran karbon ya. Kita tulis dulu reaksinya sebelum kita lihat pertanyaannya. C solid ya, dibakar berarti tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Nah, ini katanya menghasilkan 54, melepaskan 54 kJ. Melepaskan artinya bertanda negatif. Cuman di sini kita bisa tuliskan nggak minus 54. Maka kita perhatikan, ini kan 1 mol. Nah, 12 gram itu apakah 1 mol? Kita cek dulu. Kita nggak bisa tuliskan ini angkanya kalau tidak dia 1 mol. Karena di sini koefisiennya 1 mengandung magma 1 mol. Oke. Nah, maka mol C yang dibakar itu 12 gram. Nah, AR-nya C itu 12 ya. AR-nya C itu sama dengan 12. Maka gram per AR-nya 12. Oh, ini kebetulan 1 mol ya, teman-teman. Jadi ini 1 mol karbon dibakar, delta-nya segini. Maka bisa kita tuliskan di sini delta-nya minus 54 kJ. Nah, pertanyaan A. Tentukanlah perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, standar itu adalah untuk keadaan 1 mol. Nah, kebetulan ini sudah untuk 1 mol. Maka jawabannya yang A itu sama dengan ya delta H pembakaran standar, berarti delta H0C-nya si karbon sama dengan minus 54 kJ. Karena itu sudah kebetulan 12 gram itu adalah keadaan 1 mol. Jadi itu untuk jawaban yang 5A. Oke, 5B. Persamaan termokimia pembakaran standar. Jadi 5B pertanyaan adalah persamaan termokimia pembakaran standar. Maka kita tuliskan persamaan termokimianya ya seperti yang di atas ini. C tambah O2 menghasilkan CO2, delta-nya minus 54 kJ. Karena kebetulan itu sudah 1 mol. Ini saya naikkan dulu. Oke. Jadi untuk menjawab yang B ini, tadi yang kita tuliskan yang di atas reaksinya C
solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Nah, ini delta H-nya menjadi minus 54 kilojoule. Nah, jadi yang di atas tadi yang kita tulis ulang. Persamaan termokimia harus ada delta H-nya. Kayak gitu. Kita jawab yang C sekarang. Apakah reaksi ini bersifat eksoterm atau endoterm? Kita lihat delta H-nya bertanda negatif. Artinya sistem melepas kalor ke lingkungan, jadi eksoterm. Yang D, bagaimana perpindahan kalor pada reaksi di atas? Eksoterm, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, dari sistem ke lingkungan, perpindahan kalor. Nah, kalau endoterm berarti dari lingkungan ke sistem. Sekarang yang E, diagram tingkat energi pembakaran karbon tersebut. Jadi kita buat diagram tingkat energi. Nah, diagram tingkat energi kan ada garis vertikal sama horizontal, kan gitu aja. Maka karena ini delta hanya negatif, maka langsung kita buat tanda panah ke arah bawah. Karena kalau di dalam suatu diagram, tanda panah ke bawah artinya delta hanya bertanda negatif. Oke. Nah, jadi tanda panahnya ke arah produk, maka di sini CO2 gas. Reaktannya di atas C solid tambah O2 gas. Nah, kalau misalnya ini angkanya kita buat 60, maka supaya 54 ini harus 6. Jadi angka ini ada artinya, ada maknanya ya teman-teman. Jadi ini kan minus 54 dari atas ini ke bawah. Delta H-nya kan. Nah ini kan namanya produk kan. Produk ini reaktan. Nah delta H itu kan sama dengan H produk dikurang H reaktan guys. Nah produknya 6. Reaktannya 60. 6 dikurang 60, 54. Kayak gitu loh. Jadi arti angkanya ini mengandung makna delta H-nya. Jadi kalau misalnya bisa nggak Pak delta H-nya nggak dituliskan? Bisa, asalkan angkanya di sini kelihatan gitu loh. Kalau angkanya kelihatan ya berarti bisa dicari. Itulah yang E. Sekarang yang F. Yang F ini tentukan perubahan entalpi yang terbentuk jika massa CO2 yang dibentuk 11 gram. Nah, kita lihat C solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Ini kan delta H-nya tadi minus 54 kilojoule ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau CO2-nya itu ini berarti CO2 dalam kondisi reaksi ini adalah ini untuk 1 mol. Jadi ini untuk 1 mol, dia delta H-nya segini kan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau CO2-nya itu 11 gram doang? Nah, jadi kalau 11 gram itu langsung bagi MR-nya saja. Nah, MR-nya CO2 itu sama dengan C itu 12, O itu 16, 16 kali 2, 32, 12 tambah 32, 44. Maka ini CO2-nya 11 gram dibagi 44 sama dengan 0,25 mol. Jadi artinya gini, untuk 1 mol dia 54. Nah, sebenarnya kita bisa pakai rumus ya, cara ngerjainnya bisa pakai rumus, yaitu ini kita anggap N1 ya, N1-nya 1 mol, ini delta H1. Nah, ini mol yang kedua ya kan. Terus yang ditanya adalah delta H2-nya. Maka kita masuk rumus delta H1 per N1 sama dengan delta H2 per N2. Karena dia minta delta H pada kondisi mol yang lain. Nah, delta H1-nya berarti tadi yang min 54, ini N1 1 mol sama dengan delta H2 yang ditanya sebenarnya dibagi mol yang kedua. Mol yang kedua berarti 0,25. Maka dari sini delta H2-nya sama dengan 13 minus 13,5 kilojoule. Nah, ini dia. Jadi cara mencarinya seperti ini. Kalau kalian misalnya nggak mau pakai rumus yang ini, boleh. Pak, saya nggak usah pakai rumus dong. Ada nggak caranya? Ada. Pakai konsep perbandingan. Kalau saya bilang 1 lusin sama dengan 12 buah, setengah lusin berapa buah? Kita kan langsung bisa cepat, 6 buah.
Kalau saya ubah 3 lusin berapa buah? Kamu kan bisa langsung cepat menjawab 36 buah, Pak. Pakai konsep ini untuk mencari delta H. Oke, 1 mol, kalau dia 1 mol, delta H-nya minus 54. Kalau yang diminta 0,25 mol, berapa? Maka 1 ke 0,25 itu kan seperempat. Maka dibagi 4, ya minus 13,5. Sama konsepnya kan? Jadi kalau kamu malas ngitung pakai kayak gini-gini, ya buat aja perbandingan. Jadi sama kayak misalnya $1 10.000. Ya seperempat dolar berapa? Ya 2.500 kan gitu. Jadi kalau kamu nggak mau ingat-ingat rumus ya pakai konsep konversi ya. Ini konsep konversi namanya, saya bilang. Oke, jadi itu jawaban yang F. Jadi ada dua cara gitu ya. Yang G, tentukan perubahan entalpi yang terjadi jika gas O2 yang digunakan. Emang kalau O2-nya itu 16 gram, berapa mol sih kan gitu. Langsung bagi aja. Nah, yang ARO itu 16. Berarti kalau O2 itu berarti 32 dong guys ya. 32 sama dengan setengah mol. Nah, kalau kita lihat dari reaksi, nggak usah saya tulis lagi reaksinya ya teman-teman. Ini O2-nya berapa mol sih dari reaksi? 1 mol kan karena koefisiennya 1. Jadi artinya kalau 1 mol O2 itu delta H-nya minus 54 kilojoule teman-teman. Jadi kalau 0,5 mol O2 delta H-nya berapa? Kan gitu kan? Ya berarti ini setengahnya kan 27. Jadi jawabannya min 27 selesai. Nggak usah pakai rumus. Oke, jadi ini jawaban dari nomor 5 untuk B, C, D, E, F. Oke. Nomor 6, perhatikan reaksi berikut ini. 4 NH3 gas tambah 5 O2 gas menjadi 4 NO gas tambah 6 H2O gas. Delta H-nya sama dengan minus 950 kilojoule. Pertanyaan A-nya, apakah reaksi termasuk ekso atau endo? Delta H-nya negatif, eksoterm. Pertanyaan B-nya, bagaimana arah perpindahan kalornya? Ya, eksoterm dari sistem ke lingkungan. Yang C, tentukan perubahan entalpi pembakaran 1 mol amoniak. Amoniak itu adalah NH3, teman-teman ya. Amoniak adalah NH3. Nah, kalau kita lihat di reaksi ini, koefisien amonia 4 mol. Koefisiennya kan 4, berarti ini adalah pembakaran amoniak. Kenapa saya bisa katakan ini pembakaran? Karena tambah oksigen. Jadi suatu zat kimia tambah oksigen itu namanya reaksi pembakaran. Jadi ini karena koefisiennya NH3 amoniaknya 4, maka ini adalah reaksi pembakaran untuk 4 mol amoniak. Jadi kalau untuk 4 mol amoniak ya, 4 mol amoniak atau NH3, maka delta H-nya itu minus ya, delta H-nya sama dengan minus 950 kilojoule. Pertanyaan yang C adalah untuk 1 mol NH3, oke, pakai faktor konversi kayak yang saya katakan tadi. Berapa delta H-nya? Yuk, coba dijawab. Nggak usah pakai rumus, tapi kalau kamu pakai rumus ya terserah sih. Faktor konversi aja. Pak lusin 900. Berapa jumlahnya? 237,5 kilojoule. 237,5 kilojoule. Bagus. Jadi inilah jawabannya. Itu yang C. Jadi nggak usah pusing-pusing kan ya. Yang D. Tuliskan persamaan termokimia pembakaran standar. Kalau standar itu berarti harus 1 mol ya kan. Standar amonia berarti 1 mol.
bagaimana kita supaya yang 4 ini jadi satu? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Karena kita diminta menuliskan reaksinya. Apa yang kita lakukan supaya yang 4 ini jadi satu? Angka 4 mol ini supaya jadi satu karena diminta standar. Apa yang kita lakukan terhadap reaksi yang ini? Maka yang kita lakukan adalah yang 4 itu supaya satu, ya bagi 4 semua. Jadi ini semuanya bagi 4. Ya bagi 4 berarti semua kena. Jadi sekarang penulisannya jadi NH3 gas. Kan 4 bagi 4, 1 tambah. Ini kan 5 nih. Bagi 4 berarti 5/4 kita tulis. 5/4 O2 gas. Karena diminta standar ya. Nah 4 NO berarti menjadi tinggal NO gas. 6/4 itu 3/2 jadinya. H2O gas. Nah yang kita tulis delta H-nya di sini berarti delta H yang untuk standar. 1 mol. Bagi 4 juga kan. Berarti min 237,5 kilojoule. Nah inilah jawaban D. Kalau kamu menuliskan yang di atas, salah. Karena yang di atas itu masih keadaan 4 mol. Sekarang yang E. Gambarkan diagram tingkat energi pembakaran amoniak. Sama seperti soal sebelumnya. Gini doang. Nih. Ini kan negatif, maka ke bawah. Ya kan? Nah, ke bawah berarti si apa tuh? Yang kita gambarkan di sini adalah yang standar ya. Maka NO gas tambah 3/2 H2O. Itu kan diproduk. Di reaktan NH3 gas tambah 5/4 O2 gas. Buatlah delta H-nya ini sama dengan minus 237,5 kilojoule. Nah, kalau misalnya ini angka 0, maka ini angka 237,5. Nah, gitu loh. Itu yang E. Sekarang yang F. Nah, yang F, tentukan besarnya perubahan entalpi jika gas nitrogen monoksida yang dihasilkan 3 gram. Maka mana nitrogen monoksida? Ini kan? Oke, ini nitrogen monoksida. Nitrogen monoksidanya ini katanya kalau 3 gram, berapa mol? Kan gitu. Nah, MR-nya NO itu sama dengan 30. Karena N itu 13, AR-nya N itu, 14 ya. N itu 14, O 16. Kalau ditambahkan ya 30 kan. Maka ini molnya ini sama dengan 0,1 mol. Nah, berarti tinggal faktor konversi. Kalau NO di reaksi ini koefisiennya 1 kan. Kalau 1 mol dia min 237. Jadi kalau 1 mol NO, dari mana saya tahu koefisiennya 1 dong guys. Itu delta-nya minus 237,5 kilojoule. Jadi kalau 0,1 mol NO, 0,1 mol artinya 3 gram NO, itu delta-nya berapa? Ini perbandingannya 10 kan. Berarti bagi 10. Berarti min 23,75 kilojoule. Selesai. Jadi jawabannya ini. Nah, itulah untuk penyelesaian dari A sampai F. 43, nilai entalpi pembakaran 1 mol karbon secara sempurna adalah sama dengan nilai perubahan entalpi reaksi pembentukan gas CO2. Oke. Jadi kita tuliskan reaksinya ya. Yang pertama itu pembakaran 1 mol karbon. Reaksinya adalah berarti karbon ditambah O2 gas. Jadi hasilnya CO2 gas gitu kan ya. Ini adalah reaksi pembakaran 1 mol karbon secara sempurna. Misalnya delta H-nya saya buat sama dengan misalnya ya minus A. Oke, terus saya akan menuliskan reaksi pembentukan gas CO2. Reaksi pembentukan gas CO2 maka saya gambarkan CO2 gas itu dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur apa saja dari CO2? Unsur C dan unsur O2. O itu O2 gas. Kita lihat pembakaran 1 mol karbon dengan pembentukan gas CO2 itu reaksinya sama.
Jadi reaksinya ini sama. Nah, kalau reaksinya sama berarti itu delta H-nya tidak mungkin berbeda, pasti sama. Maka di sini dikatakan sama dengan nilai perubahan. Ya iya dong. Ini pernyataannya ini benar. Karena mereka reaksi yang sama. Ini bisa dibaca reaksi pembakaran karbon atau reaksi pembentukan CO2. Reaksi pembentukan artinya senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya. Reaksi pembakaran artinya zat karbon ditambah dengan oksigen, itu pembakaran. Oke. Jika karbon dibakar sempurna akan menghasilkan gas CO2. Benar. Dan berhubungan. Jawabannya ini A. Benar-benar berhubungan, jawabannya A. Oke, jadi ini udah konsep banget ini 43 ya. Nomor 48 ini. Jika diketahui delta H pembakaran CH3OH liquid minus 57. Delta H pembentukan CO2 gas minus 94. Delta H pembentukan H2O minus 58. Jadi ini kita tuliskan dulu reaksinya satu-satu. Delta H pembakaran CH3OH. Maka kita tuliskan reaksi pembakarannya yaitu CH3OH ya, liquid dibakar. Dibakar berarti tambah O2 gas. Menjadi CO2 gas tambah H2O gas. Ini koefisiennya disetarakan, maka hanya ini kali 2, ya kan? Banyak banget ini, sorry. Ini kali 2, karena hanya 4, kemudian C-nya ini 1, udah. O-nya berarti di sini 4, ya. Maka ini 3/2. Nah, jadi ini reaksi yang udah setara. Maka delta H-nya di sini sama dengan minus 57. Oke, satuannya kalori per mol. Nah, yang kedua reaksi pembentukan. Berarti reaksi pembentukannya si CO2. CO2 gas dibentuk dari unsur karbon dan molekul unsur oksigen. Nah, delta H-nya sama dengan minus 94 ya. Kemudian pembentukan H2O. Maka H2O itu dibentuk dari H2O gas, dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur apa? H itu menjadi gas ya. O itu menjadi O2 gas. Maka supaya setara ini kali setengah. Maka ini delta H-nya sama dengan minus 58. Maka sekarang kita setelah sudah menuliskan reaksinya dengan lengkap, kita tinggal menganalisis kesimpulan yang di bawah. Kesimpulan yang pertama, pembakaran 1 mol karbon menghasilkan kalori yang lebih besar daripada pembakaran 1 mol metanol. Nah, reaksi nomor 2 ini, selain dia pembentukan CO2, itu juga adalah reaksi pembakaran karbon, teman-teman. Reaksi nomor 3 ini, selain dia pembentukan, itu juga bisa kita katakan reaksi pembakaran hidrogen, karena tambah oksigen. Ya kan? Oke. Jadi, nomor 1 ini dikatakan menghasilkan. Menghasilkan artinya tanda minus. Kalau misalnya saya tanya gini, kalori yang dihasilkan lebih banyak yang mana dari 3 reaksi ini? Maka jawaban Anda adalah yang ini. Kalori yang lebih besar yang mana? Maka jawabanmu adalah yang ini. Pak, itu kan tanda negatif. Kok negatifnya besar, malah makin besar Bapak bilang? Mungkin pertanyaan kalian mungkin seperti itu. Ingat, tanda negatif dan positif pada delta H itu bukan aljabar. Itu bukan aljabar. Itu adalah makna dari eksoterm, endoterm. Negatif itu bukan tanda aljabar, teman-teman. Jadi jangan kamu menyangka, Pak, energi yang besar itu adalah yang 57. Karena kan secara aljabar minus 57 lebih besar dari minus 94. Salah. Itu bukan konsep aljabar. Tanda negatif, saya tegaskan di sini ya, teman-teman. Tanda negatif itu bukan konsep aljabar. Tapi itu menjelaskan pelepasan kalor. Tahu, menghasilkan kalor.
Kalau tanda positif itu artinya menyerap kalor, menerima kalor. Oke? Jadi jangan dianggap itu aljabar gitu teman-teman, beda. Oke, jadi kita masukkan ke nomor 1 ini. Pembakaran 1 mol karbon menghasilkan, artinya tanda negatif. Menghasilkan berapa kalor? Menghasilkan 94. Ya enggak? Pembakaran karbon menghasilkan 94. Itu katanya lebih besar daripada pembakaran 1 mol metanol. Nah, metanol itu menghasilkan 57 doang. Berarti 94 itu lebih besar dari 57. Benar dong? Ya. Oke, nomor 2. Pembakaran 1 mol gas hidrogen, berarti dari reaksi yang ketiga kan, ini pembakaran 1 mol gas hidrogen ini kan, karena komposisinya 1. Menghasilkan kalor 58. Sedangkan metanol menghasilkan kalor 57. Katanya pembakaran hidrogen itu lebih besar. Iya, lebih besar 1 kan? Ini juga berarti benar. Yang ketiga, kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol air lebih kecil daripada kalor yang dihasilkan pada pembentukan 1 mol gas CO2. Nah, jadi reaksi nomor 2 ini pembentukan 1 mol CO2. Reaksi nomor 3 itu pembentukan 1 mol H2O, bisa. Jadi katanya pembentukan 1 mol H2O itu pembentukannya menghasilkan 58. Tapi kalau CO2 menghasilkan 94. Jadi 58 itu katanya lebih kecil dari 94, ini benar dong. Yang nomor 4. 64 gram CH3OH metanol, kalau dibakar kalornya segini. Nah, sekarang kita cek 64 gram itu berapa mol sih? Molnya metanol itu berapa? Mereka 64 gram dibagi 132 kan ya? Dibagi, maaf, 32. Kan MR-nya di sini kasih tahu 32. Ini berapa mol, guys? Ini 2 mol. Berarti yang ditanya, kalau untuk 2 mol, segini kalornya katanya. Nah, kalau di reaksi di atas kita lihat itu 1 mol. Nah, 1 mol itu minus 57. Jadi 1 mol metanol ya menghasilkan delta H minus 57. Jadi ini kan 64 gram itu kan kita konversi itu 2 mol kan. Jadi untuk 2 mol metanol, maka delta H-nya harusnya kali 2 dong. Ini minus 114 kan harusnya. Tapi di sini dikasih tahu 300, salah ini. 306 salah. Harusnya minus 114. Jadi kalau ada pernyataan nomor 1, nomor 2, nomor 3 benar, itu kuncinya adalah A.